Nanti saya siapkan satu lembar kertas, tolong tulis nama Anda yang jelas. Nanti saya beri 2 pertanyaan, harus dijawab berdasarkan hatimu dan pengalamanmu, jangan teorimu ya. Artinya sesuatu yang Anda berkata, kalau saya kerjakan itu, ini memang ya saya ngalaminya begini ya, oke ya. Nah sebelum itu dengerin dulu, saya mau sharing sesuatu. Kita masih belajar tentang Abraham. Abraham dikenal sebagai bapak segala orang beriman, ya, bapak dari segala orang yang percaya. Sekarang ini kalau kita mendengar nama Abraham, maka kita berkata Abraham apa sangkut pautnya? Iman. Mesti orang begitu ya. Nanti ada yang berkata yang lain lagi, tapi kita berkata pada umumnya kalau kita bicara soal Abraham, kita bicara soal faith, bicara soal iman. Nah, orang Kristen, semua kita terutama, saudara itu harus jadi orang yang sebenarnya, tanda petik ya, cukup piawai, cukup skillful, cukup terampil dalam bermain, tanda petik, dengan iman ini. Karena tiap kali itu akan muncul, kebutuhan-kebutuhan kita, kenyataan, tantangan, dan sebagainya itu akan muncul. Nah, bagaimana kita bisa membuat itu begitu real dalam kehidupan kita. Saya mau cerita pengalaman, dan karena tidak butuh banyak waktu untuk Anda menjawab 2 pertanyaan nanti, ya kan? Sebagian Anda mungkin akan menjawab dengan sangat singkat, sebagian butuh panjang lebar, tidak masalah. Akan cukup banyak waktu. Tapi ini yang saya mau ceritakan. Ketika saya bertobat lahir baru, dan saya beberapa bulan setelah itu, saya ngerti panggilan Tuhan, bahwa Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Tapi ternyata dari pihak orang tua ada penentangan, walaupun tidak keras sebetulnya. Tapi mereka berkata begini, aku ini kata orang tua saya telah lihat begitu banyak hidup contoh pendeta, hamba Tuhan. Hidup mereka itu susahnya luar biasa. Kalau majelisnya kuat, mereka dikendalikan oleh majelisnya. Dan banyak dari antara mereka puasa karena terpaksa. Jadi hidup mereka itu susahnya luar biasa. Aku tidak mau kamu anak laki cuma 1 yang aku punya, adik saya 2 perempuan semua. Dan berkata bahwa kamu tidak mau, kamu menderita, kamu susah hidupmu. Aku pengen kamu diberkati, aku pengen kamu maju, aku kepingin kamu ini berkembang dan jadi orang yang oke. Tapi aku tidak kepingin hidupmu susah. Jadi lebih baik kamu kerja biasa, kerja sekuler, lalu kemudian nanti waktumu kamu bisa pakai sebagian untuk melayani. Kelihatannya bijaksana, tapi saya mengerti ada panggilan Tuhan yang sangat kuat dalam hidup saya untuk mengabdikan diri saya sepenuh waktu bagi Tuhan. Nah, suatu hari saya mendengar kesaksian-kesaksian dari orang bernama Kenneth Hagin. Ada teman saya yang suka baca bukunya Kenneth Hagin, dan dia cerita ke saya, oh Kenneth Hagin ngalami gini, Kenneth Hagin begini. Dan kemudian dia berkata, semua itu bukunya soal iman. Bahkan logonya itu ada tulisan iman, faith, iman. Nah, saya tertarik saudara, pengen ngerti tentang Kenneth Hagin itu ngajar apa. Di Semarang waktu itu ada satu toko buku Kristen yang punya misionari dari Amerika. Jadi banyak buku bahasa Inggris di situ. Saya hobinya ke sana, bukan beli buku, numpang baca. Kalau Anda di luar negeri, Anda itu enak. Buku yang dijual, itu Anda boleh baca seharian, tidak usah bayar dan tidak diusir. Ada ruangan gedenya, ada sofanya, di ujung sana Anda bisa beli kopi, Anda bisa baca, kalau nggak punya duit baca aja, tutup, kembalikan lagi, Anda pulang. Itu enak. Di sini, kalau begitu, dimaki-maki orang, saudara. Dan sekarang diplastikin semua, bahkan isinya apa nggak pernah jelas. Jadi, tapi saya coba dengan berbagai cara saya baca. Kalau sudah mulai dilirik orangnya, tutup bukunya, pindah. Ntar dia nggak ngelirik, balik lagi, terusin lagi. Kadang satu buku bisa 3-4 kali saya bolak-balik ke toko buku, hanya pengen baca, curi baca, karena nggak punya uang. Nah nanti makin hari, makin gede, orang tua saya makin mulai beri uang, saya simpan bukan buat untuk makanan. Saya simpan untuk beli buku, yang saya beli bukunya Kenneth Hagin. Saya nggak bisa beli yang tebel, saya beli yang tipis, yang 10 menit baca habis, saudara. Saya koleksi buku seperti itu, saya baca.
Lalu kemudian saya suka sekali, saya bilang, Tuhan, ini orang hebat ya. Lalu dari buku itu saya berkata begini, kalau aku ini kenal dan ngerti yang namanya iman itu apa, beres. Hidupku tidak mungkin susah, tidak mungkin kekurangan. Pokoknya aku mesti ngerti iman itu apa. Memang ada di Ibrani 11 ayat pertama, iman adalah ini. Itu kata teorinya Alkitab berkata begitu, ya kan? Tapi kenyataannya itu iman itu apa? Saya pengen ngerti, saya pengen punya iman itu seperti apa. Karena itu begitu real. Nah, saya kan baru beberapa bulan terima Tuhan Yesus. Dasar nggak terlalu kuat juga. Jadi kemudian saya datang ke pendeta dan saya tanya dengan pendeta. Dan waktu itu saya memang nggak punya apa-apa kok, saudara. Kemana-mana pergi naik sepeda butut, saudara. Jadi saya tanya dengan pendeta pertama, Pak pendeta, tolong tanya Pak, iman itu apa sih Pak? Oh, anak muda bagus sekali. Sekarang suka tanya soal Alkitab, bagus. Kamu harus tahu iman itu di Ibrani 11 ayat pertama. Bla 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 bla. Loh ya Pak, itu saya ngerti. Tapi saya ngerti itu tok tuh tidak menjelaskan apa-apa itu Pak buat saya. Ini pertanyaan orang Kristen baru lahir baru sekian bulan. Saya berkata begini, yang dirasakan apa sih Pak? Orang bisa berkata saya beriman, itu rasanya gimana? Ya kan? Itu kan kalau definisi iman. Tapi rasanya beriman, oh orang beriman itu percaya. Nah kalau percaya itu rasanya gimana Pak? Itu yakin. Nah, ya, yakin itu kan kata lainnya. Tapi rasanya Pak, mantap. Nah, mantap itu yang gimana Pak? Nah itu iman tadi itu. Jadi balik saudara. Waduh, saya bilang ini kok tambah mumet ya saya ya. Terus jelas nggak? Ya kurang lebih Pak. Jadi lebihnya dikit, kurangnya banyak. Dengan itu tidak menjelaskan apa-apa. Saya datang ke beberapa pendeta saudara, hampir semua boleh dibilang jawabannya sama. Saya bilang rasanya beriman seperti apa? Sudah nggak bisa jawab. Yang terakhir saya ke gereja di sini, di Ungaran ini ada gereja. Gembalanya sudah almarhum. Saya datangi, orangnya baik. Saya bilang, Pak pendeta, iman itu apa? Orang Bali dia. Oh bagus sekali, tanya soal hal-hal rohani. Pendeta, kalau ada anak muda tanya soal rohani suka sekali. Iman adalah ini, Ibrani 11 ayat yang pertama berkata begini. Ya saya bilang ini sama juga nih, saya pikir gue udah tahu nanti baliknya ke situ. Betul, saya tanya terus, dia nggak bisa jawab. Balik akhirnya. Terus saya ini kesel kali. Saya ngomong gini, Pak pendeta, gini aja lah Pak. Tolong ya Pak, ajari saya dari Alkitab supaya saya bisa ngerti iman itu apa. Dan bukan hanya itu Pak, saya akan rela seminggu berapa kali datang ke tempat Bapak, naik bus kalau perlu, untuk belajar iman itu apa. Nah, supaya apa dia bilang? Supaya gini Pak, saya ini nggak punya sepeda motor, ajari saya supaya saya bisa beriman dan bisa punya sepeda motor sendiri. Konkret toh, daripada muter-muter kan, dia pusing, saya lebih pusing saudara. Ya toh, tahu jawabannya? Ini orang rendah hatinya luar biasa menurut saya. Minimal jujur, dia berkata gini, orang saya sendiri aja nggak punya sepeda motor kok, suruh ngajari kamu tuh bagaimana? Kalau saya tahu bagaimana saya dapatkan sepeda motor, ya saya akan bisa ngajari kamu bagaimana dapat sepeda motor. Saya juga nggak punya kok. Jadi saya salami, saya bilang, Pak, kita kok sama-sama melaratnya ya Pak ya. Terus saya pulang. Sejak itu saya berhenti tanya pendeta, iman itu apa? Dan saya harus berjuang, bergumul dengan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, iman itu apa sih? Kalau Anda dengerin semua yang saya saksikan, mau tidak mau kita akan melihat di dalamnya faktor yang sangat dominan, namanya iman sebetulnya. Tapi iman itu apa sih? Percaya. Apakah dengan itu Anda sudah berani mengatakan dengan percaya itu Anda sudah hidup berkemenangan? Enggak. Buat apa sebetulnya pengertian itu? Kan itu belum pengertian yang sebenarnya. Jadi pertanyaan saya yang pertama adalah, tolong ditulis saudara. Saya minta jawaban.
Iman itu apa sih, saudara? Menurut saudara, iman itu apa? Kalau saya ini seorang anak kecil, tanya kepada saudara, ya toh, Bang, iman itu apa sih, Bang? Pokoknya percaya, jangan tanya-tanya. Nggak bisa, saudara. Nggak bisa kan? Anda harus menjelaskan. Kalau Anda main marah, itu seperti anaknya Pak Victor. Jose kecil, kelas berapa ya? TK. Playgroup lah, playgroup yang English program. Gurunya tanya, diajari matematika ini, 2 and 3 same or not? Ngerti ya? 2 dan 3 ini sama enggak? Dia bilang sama. Gurunya pengen membuat dia itu mereview jawabannya, 2 and 3 same or not? Sama. Jose, 2 and 3 same or not? Sama ya sama. Dari tadi saya ngomongin sama ya sama. Kok tanya terus? Sama pokoknya. Ini anak kecil. Kalau Anda tanya, Mas, iman itu apa sih? Iman ya iman. Enggak jawab. Ngerti saudara? Anda harus, kalau ada orang menurut saudara sendiri, bukan teorimu loh ya, bukan teorimu. Iman itu apa sih? Iman adalah ini. Ya saya ngerti. Tapi pertanyaan saya begini, iman yang Anda ngerti itu apa? Bukan apa yang Alkitab katakan dan Tuhan katakan. Jangan. Iman yang saudara ngerti itu apa sih sebetulnya? Ada yang bilang, sejujurnya Pak, saya juga kagak ngerti apa-apa. Nah itu boleh juga. Nah, kalau emang begitu gimana? Ya boleh toh. Sejujurnya ya, iman yang Anda ngerti itu apa sih? Apa sih iman itu? Coba renungin. Udah ya? Kita masih punya waktu 35 menit loh menurut jam di situ. Jadi Anda mesti jawab, menurut pengertianmu, iman itu apa sih? Kalau ada yang iman adalah apa sih iman itu? Buat dari dasar pengalamanmu dengan Tuhan selama ini, iman itu apa sih? Yang kedua, bagaimana caranya iman itu bisa jadi kenyataan dari dasar pengalamanmu sendiri. Kalau belum pernah terjadi ya jangan ngarang-ngarang saudara. Kalau kita berteori akan hebat. Ya, dari dasar hatimu sendiri nih. Dari pengalamanmu dengan Tuhan, ya toh? Bagaimana supaya iman yang Anda pahami tadi itu bisa menjadi kenyataan? Jelaskan saudara. Kalau itu berhasil, Anda ngerti betul, besok tak wisuda saudara. Luar biasa. Dan mungkin ada 1-2, tapi itu harus jadi kenyataan realita. Saya pengen ngerti, menurut saudara iman itu apa? Ini tidak ada salah benar, saudara. Tidak ada, ya, tidak ada nilai. Tidak ada salah benar. Itu pemahaman yang Anda punya sekarang. Itu bukan Alkitab berkata iman itu apa, bukan. Kalau itu salah benar. Tapi ini pemahamanmu. Karena gini, saudara ya, kalau orang itu ada yang gini, ada sebuah aturan yang baku. Nah itu kalau Anda buat, Anda jawab, ada salah, ada benarnya. Tapi kalau itu pemahaman di hati, ya toh, itu sebuah pengertian yang di dasar hati kita sendiri, tidak ada salah, tidak ada benar. Nanggap ya saudara ya. Jadi yang pertama, anak-anak tulis, menurut saudara, berdasarkan pemahamanmu itu, iman itu apa? Iman itu apa? Ya. Jadi, oh Pak, menurut saya iman itu adalah gini, bersuka cita, melompat-lompat dan menari. Boleh aja. Karena setiap kali saya gitu tuh jadi tuh Pak. Ya toh, buat saya pemahaman saya begini. Tapi bagaimana iman itu menjadi kenyataan? Nah, Anda jelasin. Oke? Anda punya waktu 20 menit. Jelasin. Kalau bisa sepanjang lebar mungkin. Jadi sebuah pewahyuan besar abad ini, saudara. Siapa tahu Anda termasuk orang-orang yang menggoncangkan dunia, menjungkir balikkan dunia. Tapi kalau setelah dijungkir balikkan, dibangun lagi dengan lebih baik, ya. Ayo,
Cukup 2 pertanyaan, Anda punya waktu 20 menit. Saya tunggu dengan sabar. Saya kepingin Anda mengerti beberapa pemahaman dari yang lain. Ini landasan bagus buat kita gerak lagi bicara tentang iman. Sekali lagi, menurut saudara, apa sih iman itu? Saya mumet Pak, saya tidak pernah beriman. No. Ya sudah, ngomong aja, maaf Pak, saya pusing, tidak pernah beriman. Wong saya tidak beriman, ya semuanya jadi. Wow, hebat sekali, bisa ya toh. Kita lihat siapa, mungkin ada orang-orang punya karunia khusus. Right? Saya kepengen bacakan beberapa apa yang Anda tulis. Tidak akan saya lihat namanya, saya akan membiarkan tangan saya memilih sendiri. Goyang-goyang dulu. Terima kasih. Ya, biarkan kita dengarkan akan beberapa pandangan menarik. Menurut saya nggak sebut nama ya, yang bersangkutan bisa kerasa sendiri. Menurut saya iman adalah sesuatu yang belum pasti. Tetapi apabila iman itu muncul dalam hati, dan iman itu sangat mempengaruhi dalam kehidupan saya pasti akan sangat yakin bahwa sesuatu yang belum pasti tersebut akan menjadi pasti, bukan hanya impian belaka. Karena iman itu adalah anugerah. Tanpa anugerah, iman hanya impian atau khayalan yang tidak mungkin terjadi. Tapi oleh karena iman adalah anugerah, saya yakin dan percaya iman adalah pemberian kepastian dari Tuhan buat sesuatu hal. Oke, ya. Menarik kan saudara ya. Untuk mewujudkan iman menjadi kenyataan dengan cara percaya bahwa iman dalam kurung janji adalah anugerah Tuhan yang diberikan kepada makhluk ciptaannya untuk percaya kepada sesuatu yang berasal dari penciptanya. Percaya bahwa Tuhan sebagai pemberi iman tidak akan pernah berbohong. Untuk iman yang sudah diberikannya kepada saya, bagian saya tinggal melakukan bagian saya, yaitu percaya. Pasti Tuhan melakukan bagiannya, yaitu menggenapi janji yang sudah diberikan. Wow. Jadi iman itu apa? Ya. Oke, kita lihat lagi beberapa. Saya akan baca semua, ini menarik sekali. Iman adalah sesuatu yang sangat kita yakini dengan tidak terbantahkan, dengan pengakuan yang sesadar-sadarnya oleh pengertian yang benar dan pengalaman bersama dengan Tuhan. Contoh anak dengan orang tuanya. Jadi bagaimana caranya? Minta saja. Soal prosesnya untuk menjadi kenyataan saya tidak tahu. Pokoknya minta saja. Loh, ini jujur kok. Boleh. Makanya saya berkata kan nggak ada salah, nggak ada benar. Karena ini kan ungkapan dari saudara, ya toh. Saya mau cari yang pendek-pendek aja, ini Anda tuh hebat kok. Iman adalah sesuatu yang kita percayai yang belum terjadi dan akan terjadi. Bagaimana supaya kita jadi kenyataan, namanya dengan menganggap bahwa apa yang kita imani tersebut sudah kita terima. Memperkatakan setiap saat supaya mendorong, memotivasi kita. Iman adalah sesuatu yang dibutuhkan ketika kita mendapatkan janji dari Tuhan tapi belum langsung menjadi kenyataan. Bagaimana caranya? Janji yang kita dapat dari Tuhan kita hadapkan ke Tuhan lagi agar kita bisa dapat lebih jelas. Lakukan apa yang menjadi bagian kita, apa yang Tuhan perintahkan selanjutnya, terserah Tuhan maunya gimana. Tetap percaya walaupun diperhadapkan oleh kenyataan yang berbeda. Oke. Ini gampang-gampang susah kalau saudara. Kalau kita ini sangat jago soal iman, semua kebutuhan kita sudah selesai hari ini. Kenyataannya pergumulan masih banyak. Ya, jadi tidak ada satu pun
yang mengerti benar-benar itu sebenarnya ini proses pemahaman kok. Ini ada yang jawabnya bagus sekali. Iman itu apa? Iman adalah sukacita. Sukacita maksudnya mungkin ya. Oke. Itu juga ya boleh juga, nggak apa-apa. Saya lihat lagi yang ada yang menjawab gini, iman yaitu sesuatu yang Tuhan taruh dalam hidup manusia sebagai basic atau landasan, sebuah jembatan untuk melambungkan antara makhluk ciptaan dengan Sang Pencipta. Wow. Ternyata banyak filosof hebat. Ya. Iman adalah suatu tindakan yang harus dilakukan. Bagaimana jadi kenyataan? Iman menjadi kenyataan karena kita melakukan sesuatu hal yang di dalamnya ada kebenaran dan kepastian dengan tuntutan agar kita melakukannya dengan penuh ketekunan sehingga ada masa saat di mana kita tidak ingat kapan kita mulai lakukan, maka dengan cara dan waktunya Tuhan kita kerjakan buat kita dan kita dapatkan apa kita imani. Ya. Ajaib. Saudara ini ternyata sudah mengalahkan Plato dan Sokrates. Terakhir ya saudara ya. Nanti saya baca semua. Ini dia. Iman menurut saya adalah perkataan atau firman Tuhan yang ditaruh dalam hatiku di mana saya yakin benar itu dari Tuhan. Jadi apapun yang orang lain katakan atau dunia menentangnya, saya tahu kalau dari Tuhan pasti akan terjadi. Satu orang diselamatkan, seluruh keluarga diselamatkan. Saya pegang firman Tuhan dan satu persatu keluarga saya mengalami Tuhan, mulai dari orang tua saya dan paman. Bagaimana caranya agar menjadi kenyataan? Saya cuma melakukan bagian saya walaupun sebenarnya kalau dari Tuhan saya nggak perlu lakukan apa-apa. Saya cuma hidup dari janji Tuhan. Dalam kasus di atas saya cuma bisa berdoa dan kalau disuruh puasa ya puasa aja buat mereka. Kalau disuruh perkatakan firman ya saya sampaikan kepada mereka. Oke. Bagus. Saya melihat sesuatu yang unik Anda buat di sini. Saya mau baca nih satu persatu supaya saya bisa memahami seberapa Anda. Tapi saya melihat banyak. Ini sekali lagi saya berkata tidak ada salah, tidak ada benar karena itu merupakan bagian daripada apa yang menjadi ekspresi dari hatimu. Thank you buat waktunya Anda tulis ini dengan baik. Saya pikir tidak ada tulisan yang sangat jelek, semuanya oke. Saya bisa baca. Saya pikir ada satu yang warnanya hijau, ini pulpennya saya mau baca sekali lagi buat saudara. Sebab kita menghargai sesuatu yang berbeda. Iman adalah sesuatu yang kurasakan, yang timbul dalam hati, yang mempunyai kesan dan sesuatu yang dapat terjadi secara real. Dari apa yang saya alami, iman ini terjadi dikarenakan hal yang tidak biasa terjadi, dan aku belum pernah mengalami sebelumnya. Yang biasa terjadi dalam diriku adalah sesuatu langkah yang ekstrim, berani melakukan hal itu walaupun ada rasa takut seperti keluar dari tindakan kenyamanan, dan hal itu sering berhasil saya alami karena ada rasa suka kepada apa yang saya imani. Oke. Tiap orang punya ekspresi yang berbeda dan iman itu sebuah dunia yang menarik sekali. Nanti kita bahas lagi. Izinkan saya saksikan beberapa hal. Iman itu apa? Anda harus kembali. Jangan bilang percaya, ini forget it. Itu bukan the word become flesh. Saya mau the word become flesh. Simple aja. Anda harus kembali ke Roma 10 ayat berapa? Iman datang dari pendengaran oleh kata firman dari kata rema. Kalau Anda mau ngerti iman itu kayak apa, Anda harus punya rema.
Makanya saya setuju dengan omongan Pak Yusak, nggak ada tak imani, itu nggak ada. Dulu saudara, dalam kebodohan ya, ini kebodohan ya, cerita kebodohan ya, saudara. Bermegah dalam kelemahan, ini cerita kebodohannya itu bermegah dalam kelemahan. Dulu kita ini kan anak-anak muda, nggak ngerti apa-apa, nggak punya apa-apa. Diajari ngimani, pokoknya ngimani. Bahasa mengimani itu kan maunya sendiri. Menurut saya gini, masalahnya Anda punya iman apa tidak, itu aja. Nggak usah ngimani. Dulu kami belajar mengimani. Ada teman satu, dia kalau rapat-rapat itu yang punya mobil cuman dia waktu itu. Nah kami naik motor semua, dia parkirkan mobil di depan kantor kami yang lama di Imam Bonjol. Dia naik mobil Toyota Corolla apa saya lupa, sedan. Kami lihat keluar, wah ini mobil bagus ya, baru ya. Semua numpangi tangan dalam nama Tuhan Yesus. Dia keluar marah, hei, beri. Tidak untuk diberikan orang ya katanya, diusir semua. Tapi kami numpangi tangan, mobil satu ditumpangi tangan orang 5 dalam nama Yesus. Apakah dapat? Tidak, saudara. Itu mengimani. Anda lihat barangnya orang dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nah, semua Anda begitu tidak bisa. Karena sebetulnya bahan untuk iman itu rema. Rema itu apa sih? Bagian dari logos yang apa? Dihidupkan oleh Roh Kudus buat kita pada saat tertentu, untuk waktu tertentu, dengan cara yang tertentu, semuanya spesifik sebetulnya. Jadi gampangnya begini, bagian dari logos yang dihidupkan oleh Roh Kudus yang diberikan kepada kita secara pribadi. Itu rema. Nanti kalau Anda, sebetulnya yang benar kan begini ya, kalau Anda punya kebutuhan tertentu misalnya, datang ke Tuhan, tanya begini, Tuhan, boleh nggak aku minta ini? Istilahnya Pak Yusak itu menghimbau itu saudara ya. Boleh nggak aku minta ini? Atau kau minta aja? Nanti tunggu reaksinya. Kalau dia berkata ya, itu rema akan datang saudara. Apakah berupa perkataan langsung atau dari logos yang tahu-tahu muncul? Tapi jangan Anda cari-cari sendiri, dipas-pasin sendiri. Tuhan, aku perlu jodoh Tuhan. Maka Yudas menggantung diri. Keliru dong. Jadi coba jadi orang yang normal aja. Anda sembahyang, nanti kan Tuhan meresponi. Responnya dia itu akan jadi rema kalau dia berkata ya atau apapun. Nah, dari responnya Tuhan itu dia akan menghidupkan bagian logos ini atau dia ngomong sama kita. Oke? Ketika dari rema buat kita, lah itulah bahan untuk membuat apa? Iman. Begitu Anda beriman, Anda berkata, amin Tuhan, jadi saudara. Tapi Anda harus baca Alkitab. Bagaimana mau dihidupkan kalau tidak pernah ada bahan untuk dihidupkannya? Semakin kita tidak membaca ini, semakin Anda akan sulit. Nah, saya beri contoh nih. Saya ketika SMP, saudara, zaman saya dulu, bahasa Inggris diberikan oleh guru pada waktu saya SMP. Saya ngomong terus terang, karena ada teman saya sampai sekarang masih hidup juga sekelas dengan saya. Dan dia berkata, saya berkata pada Anda, itu bahasa Inggris saya paling kacau itu zaman-zaman itu. Kalau sekolah dapatnya 3, 2, dapat 5 itu sudah mujizat, saudara. Dapat 6 syukuran saya. Bahasa Inggris dapat 6. Saya ngerubah, saya tuh bingung sama orang-orang yang bahasa Inggris. Ngerubah S kok bisa jadi was, itu saya bingung. Buat apa dirubah gitu loh, mas saya. Mau sudah S ya, S kan enak, kenapa S kok harus jadi was, tuh saya nggak ngerti, saudara. Itu buat saya itu, ini orang kok rumit sih. Ngomong tuh sudah kayak kita itu loh ya, nggak ada past tense, nggak ada future, kita kan kayak alam roh tanpa batasan ruang dan waktu loh. Bahasa Indonesia itu kayak bahasa surgawi, saudara. Anda mau ngomong soal 5 juta tahun lalu, tetap ngomongnya bahasanya, nggak usah mikir istilahnya, tinggal ngomong aja. Kalau ini kan mikir, pakai S atau pakai was atau pakai apa, bingung saya, makanya dapat 3, dapat 2, saudara. Sudah lewat, lolos, nilainya merah kalau ulangan. Di rapot nilai merah. Saya masuk SMA, saya sekolah di Loyola, salah satu sekolah yang paling berat. Dan setiap hari kami dapat
bahasa Inggris 2 jam pelajaran. Sebab mereka berkata, sekolah ini menyiapkan orang untuk masuk perguruan tinggi. Jadi kami diajari 5 macam pelajaran bahasa Inggris. Dari conversation, ada grammarnya, ada business English-nya, ada macam-macam saudara. Pokoknya 5 macam. Terus translation, pokoknya 5 macam. Setiap hari 2 jam. Dasarnya sudah nggak ada lagi. Dapat kayak begitu, tambah parah. Dapatnya 1, 2, 1, 2, kayak begitu. Terus saya menghibur diri. Yang penting kan menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Tapi kalau ulangan bahasa Indonesia 6,5, sama juga. Nggak 9, 6,5 saudara. Bahasa Indonesia itu lama-lama tak pikir-pikir lebih susah dari bahasa lain saudara. Tapi kalau dibuat ngomong enak, tanpa mikir gitu ya. Nah, suatu hari saya bertobat terima Tuhan Yesus. Tahun 80 kita buat Puri di Tawangmangu. Itu pertama kali saya ketemu Raymond Mui di situ. Jadi waktu itu saudara, tamu yang datang pembicara itu dari YWAM, Mission itu 17 orang dari Hawaii datang, 17 orang. Teman saya ngomong gini, panggil saya, ini tamunya banyak nih, orang macam-macam negara ini. Kamu kan dari Loyola, Inggrisnya mesti bagus. Siapa bilang? Ya semua orang berkata gitu, Loyola atau Inggrisnya bagus. Loyolanya bagus, sayanya enggak, saya berkata gitu. Kamu dong yang bisa ngomong. Enggak, saya enggak bisa ngomong. Asyik ngomong dong. Saya enggak bisa, saya berkata gitu. Jadi saya menghindar dari mereka, saya enggak pernah mau ngomong dengan mereka, tapi hati saya tersiksa luar biasa. Pengen ngomong, enggak ngerti ngomong apa saudara, dan enggak bisa. Nah, satu hari, saya lagi ngobrol dengan teman saya di lorong gini ya, lagi camp itu, ngobrol begitu, semua lagi keluar, lagi break ya, saya ngobrol dengan teman saya berdua nih. Sekarang dia tinggal di Amerika. Dari arah belakang sana ada almarhum Bapak Yeremia Rim, lewat lorong ini. Dari depan itu ada pendeta dari Australia, Pak Gary itu, jalan. Karena kami ngobrolnya nutupi lorong, mereka ketemu di pas kami ngobrol, tak gini. Lalu mereka berdua ini ngobrol, tentu pakai bahasa Inggris. Jadi kan nggak ngerti ngomongnya apa. Kalau mereka tertawa, kita ikut ketawa. Supaya jangan dikira terlalu goblok banget saudara. Tapi tertawanya terlambat terus gitu. Jadi mereka tertawa gitu. Mereka serius. Senyum. Tapi ini ngomong apa? Susah ditebak saudara. Nggak ngerti ini ngomongnya apa. Udah, mereka pergi. Saya tanya sama teman saya, kamu ngerti nggak tadi? Enggak, katanya. Tanya sama saya, kamu ngerti nggak? Enggak. Laman, sama gobloknya, saya berkata begitu. Waduh, tapi di hati sengsara saudara, sengsara betul. Saya pulang dari acara itu ya, badan capek, tapi hati saya sakit sekali. Saya bilang, Tuhan, aku mau ngomong bahasa Inggris. Mau les, gak punya duit. Sekolah, di sekolahan, terbukti dapat 2, dapat 3. Gimana caranya? Tuhan, saya berkata, enak kalau saya bisa baca Alkitab pakai bahasa Inggris, baca buku. Saya bilang, saya bisa ngomong sama orang, saya bisa nerjemahin orang khotbah. Saya mau kok Tuhan. Belakangan tak tambahi, bisa khotbah juga. Saya bilang, saya mau ini, belakangan tak tambahi. Saya bilang, waduh ini gimana nih caranya? Supaya bisa nih gimana caranya? Gak bisa. Terus saya berdoa, Tuhan, beri aku. Supaya, aku gak minta sempurna lah, supaya aku gak malas untuk belajar ya. Beri aku untuk tambahan yang signifikan, yang cukup. Sampai aku bisa ngembangin diri dengan baik dan belajar terus dalam hidupku. Aku gak bisa apa-apa, mau les gak punya duit, mau sekolah ya gak bisa, lagi kayak begini, saya mesti gimana, saya bilang. Nangis saudara, sakit di hati. Tapi ada kerinduan begitu besar, saya berkata, aku mesti ngomong dong. Tapi ngomong sama siapa gak ngerti juga, yang diajak ngomong gak ngerti. Bingung saudara. Satu hari saya berdoa, dan ini rema yang turun. Roh Kudus ingatkan saya begini. Sebetulnya bahasa kok bisa macam-macam sampai mau pusing itu. Dari mana sih? Dari mana saudara? Hah? Dari mana ceritanya? Hah? Menara Babel kan? Menara Babel itu yang membuat bahasa berubah-berubah tuh pengembangan manusia apa Tuhan yang membuat? Tuhan lah. Jadi kan sekejap itu kan berbagai macam bahasa. Kan tidak berkata, maka Tuhan mengelompokkan orang-orang itu, lalu Allah mengajari mereka bahasa baru. Kan enggak, cuma diputar saja, ngomongnya lain, otaknya dibuat lain. Kan sekejap tuh. Ketika saya ingat ayat itu rema buat saya.
Saya bilang kalau ribuan tahun lalu dia bisa, sekarang juga bisa. Jadi apa yang saya buat? Baik, saya paksa aja Tuhan. Nah, zaman dulu karena belum terlalu kenal dengan Tuhan, model teroris, saudara, ngerti? Saya ambil kertas, saya 3 bulan, saya beli kamus Indonesia-Inggris, Inggris-Indonesia, saya ambil kertas. Tiap malam mau tidur, saya tulis doa saya dalam bahasa Indonesia. Tulis, terus buka kamus, saudara. Kata per kata, tak tempel-tempelin. Nggak ada grammar-grammaran, nggak ada. Nggak ngerti juga kan? Kata demi kata, terus tak baca di depan Tuhan. Dengarlah doaku, saya berkata begitu. Mulai saya baca. Ngacok Inggrisnya, saudara. Saya tahu, kalau saya ingat itu saya berkata, ini orang kok nekatnya kayak begitu. Dan setiap habis doa saya berkata begini, Tuhan, kalau ini nggak dirubah, selama-lamanya aku mau doa kayak begini. Kau dengar orang Amerika berdoa, enak didengar. Orang Inggris enak didengar. Doa Inggris kayak begini, nggak enak didengar. Kalau engkau tidak berkati aku, sampai ini dirubah, ngerti, aku nggak minta sempurna. Mestinya nggak sempurna ya saudara ya. Tapi saya bilang supaya aku tidak males, tapi beri aku sesuatu yang signifikan. Sampai kalau aku ngomong aku bisa gini. Pokoknya aku bisa gitu aja. Kalau enggak, sampai kapanpun kayak begini ya. 3 bulan tidur, bawahnya bukan Alkitab, kamus, saudara. Keren nggak? Kamus. Sama doa yang tertulis. Saya doa, dengar doaku. Terakhir, saya bilang, pokoknya Tuhan dirubah kayak gini terus. Oke, mari angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik, Engkau luar biasa, kami percaya sesuatu yang ajaib, pasti Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Tuhan Kau bangun manusia roh kami, bangun manusia roh kami, bangun manusia roh kami, ajari kami Tuhan, dari apa yang berasal dari hati-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, mari bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan.